Shalom, damai di hati. Jemaat Gospel Gemim Jakarta Selatan dan simpatisan, dimanapun kita berada, yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sukacita ketika memasuki tahun baru masih terasa. Dan kita boleh beribadah tahun baru di hari pertama tahun 2023. Kini kita memasuki hari kedua di tahun 2023, menikmati hari yang baru, hari yang penuh dengan keajaiban. Kita akui dan percaya ini boleh terjadi karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah di pagi ini. Mengawali ibadah ini, kita angkat satu pujian. Lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh nyata dalam hari-hari hidup kami. Kami boleh berada di hari yang kedua di tahun 2023. Kami aminkan ini semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tinggikan Engkau. Kami datang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh bersyukur atas segala yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Dan di pagi ini, mengawali aktivitas kami,
Kami rindu untuk membaca Alkitab serta merenungkannya. Layakkan kami untuk boleh menikmati kuasa firman-Mu di pagi ini. Karena itu kami memohon ampuni dan kasihani kami. Biarlah ibadah di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di pagi hari ini, Senin 2 Januari 2023, terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 25 dan 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian bacaan Alkitab dan tema renungan di pagi hari ini sesuai dengan renungan harian keluarga. Milikilah hati dan roh yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kini kita berada di hari kedua di tahun yang baru, tahun 2023. Menengok ke belakang di tahun 2022, bahkan tahun-tahun sebelumnya, kita boleh melihat betapa banyak hal yang telah kita lalui. Entah itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Hal yang membawa sukacita atau hal yang menduka cita. Sebagian juga doa-doa kita mungkin telah dijawab dan sebagian lagi belum dijawab. Masalah yang lalu telah dilalui, tetapi ada masalah lain yang terus berdatangan. Memasuki tahun yang baru saat ini, janji Tuhan bagi umatnya tetap berlaku. Dia senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera bagi umatnya yang setia mengasihi Dia. Di tahun baru ini dalam merayakannya, kita harus memiliki hati dan roh yang baru agar kehendak Tuhan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini menyebutkan tindakan Tuhan kepada umatnya, yaitu mencurahkan air yang jernih untuk mentahirkan umat. Dia bertindak sebagai subjek yang berinisiatif untuk mencurahkan air jernih atau air bersih supaya mereka dibersihkan dari kenajisan dan ditahirkan dari dosa-dosa penyembahan berhala. Kemudian Tuhan bertindak memberikan hari yang baru, memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin umat. Menjauhkan hati yang keras dan memberikan mereka hati yang lembut. Juga Tuhan memberikan mereka hati yang taat, setia, dan dengar-dengaran pada Tuhan. Tindakan Tuhan ini tujuannya supaya umat mengalami pembaharuan atau pemulihan secara rohani. Selain itu mereka dimampukan untuk hidup taat sesuai dengan hukum-hukumnya dan melakukannya. Hukum Tuhan menentukan sikap atau tingkah laku yang menghasilkan kedamaian, ketertiban, keamanan, sopan santun, dan kesejahteraan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen,
Dalam merayakan tahun baru, dibutuhkan pembaharuan hidup agar kita semakin berkenan kepada Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah mendidik anak-anak, cucu dan generasi baru agar memiliki hati yang baru dan roh yang baru sebagai tanda kelahiran baru dan hidup dalam pertobatan. Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras atau hati yang lembut menuruti kehendak Tuhan. Hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hatinya karena kekudusan dan kehormatan namanya. Tuhan bertindak memberi hati dan roh yang baru untuk menjauhkan hati yang keras dan memberi hati yang lembut, memberikan rohnya dan memampukan kita hidup dalam hukum dan ketetapannya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menuntun kita untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami memohon kiranya di tahun baru ini menginspirasi kami untuk memiliki hati dan roh yang baru agar kami boleh hidup setia, taat dalam menjalani dan memaknai kehidupan di era baru ini menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.